Horas. Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, hendaklah kiranya kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik, karena sampai hari ini Tuhan masih menyertai dan memberkati kita. Dan biarlah kita selalu berserah dan berharap hanya kepadanya, agar pemeliharaan Roh Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita di dalam segala aktivitas yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai segala aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan, agar kita diberi kekuatan, hikmat yang daripada Allah di dalam melakukan segala pekerjaan dengan baik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan memberikan kami nafas kehidupan untuk kami boleh melanjutkan kehidupan yang daripada-Mu. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam hingga pada saat ini yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengar, Tuhan berkati sehingga menjadi kekuatan dan hikmat bagi kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak HKBP Rabu 28 September 2022, tertulis dalam kitab 1 Korintus 7 ayat 23. Arga dohamu ditobus, unang maolo hamu parhatobanon ni jolma. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikianlah dikatakan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Telah lunas dibayar terkait erat dengan kata penebusan, di mana penebusan dilakukan oleh Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang jatuh ke dalam dosa tidak lagi hidup di dalam kemerdekaan, melainkan hidup di dalam penindasan dosa. Manusia tidak lagi dapat berkuasa atas dirinya, melainkan dosalah yang berkuasa atasnya. Oleh sebab itu, manusia tidak dapat terbebas dari penindasan dosa jika dia berusaha berjuang untuk melepaskan dirinya sendiri. Itulah sebabnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya beroleh hidup yang kekal di dalam penebusan Yesus Kristus. Tentu, penebusan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus hendaklah kita syukuri dan kita nikmati, kita jalani di dalam iman yang tetap setia kepadanya. Seorang budak tidak berhak atas dirinya. Hidupnya ada di dalam kekuasaan dan kendali Tuhan yang memilikinya. Itulah sebabnya di dalam renungan kita pada hari ini dikatakan, kamu telah dibeli. Kata dibeli dalam tradisi kuno artinya seorang budak dapat dilepaskan dengan cara dibeli dari tuan yang memiliki dan menguasainya. Jika kita telah membeli sesuatu benda, apalagi itu dengan harga yang mahal, tentu kita sangatlah menyayanginya. Kita sangat menjaganya dengan baik, merawatnya baik-baik, agar tidak hilang, agar tidak cepat rusak. Demikian berharganyalah kita di hadapan Allah, sehingga Dia membayar kita dengan lunas, bukan dengan barang yang fana, melainkan
dengan darah dan hidupnya. Dia korbankan untuk menjadi tebusan atas dosa-dosa kita, agar setiap kita beroleh kehidupan, beroleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus atas hidup kita tentu tidaklah boleh berlalu begitu saja. Setiap kita harus merespon baik kebaikan dan kemurahan Allah yang dinyatakan di dalam kehidupan kita dengan menjaga kehidupan kita tetap hidup di dalam kekudusan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Janganlah kamu menjadi hamba manusia. Menjadi hamba manusia berarti kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan-keinginan daging kita. Kita tidak bisa lagi menuruti hawa nafsu yang memperbudak hidup kita untuk melakukan keinginan-keinginan dosa, untuk melakukan keinginan-keinginan dunia, sehingga jiwa kita semakin jauh tersesat dari jalan kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita perlu kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan secara total. Karena di dalam Tuhan kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi di dalam Tuhan kita menjadi hamba kebenaran, hamba yang taat dan takut akan Tuhan. Ya, saya pun menyadari dan kita semua menyadari bahwasanya kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang memiliki banyak sekali keterbatasan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus belajar dan mau menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga di dalam proses kehidupan kita Tuhan semakin memurnikan kita. Tuhan semakin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang berkenan kepadanya. Di dalam keterbatasan kita, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Oleh sebab itulah Allah memperlengkapi kita di dalam rohnya yang kudus agar kehidupan kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kelemahan kita sering goyah dan durhaka kepada Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan kembali apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengingat kembali segala kebaikan dan kemurahannya. Dan kita menjaga itu di dalam kasih yang dari Allah. Serahkanlah seluruh kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Dia yang memelihara kehidupan kita. Karena kita adalah lemah, tak berdaya kalau mengandalkan kekuatan dan kemampuan. Seperti apa yang dikatakan Paulus dalam kitab Roma 6 ayat 19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Serahkanlah seluruh kehidupanmu dan biarlah Roh Allah selalu menguduskan dan memurnikan kehidupan kita agar kita tetap taat dan setia hidup di dalam kebenaran sampai Maranatha tiba. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam penebusan yang daripadamu kami menjaga kehidupan kami lebih baik. Ya Tuhan, biarlah pimpinan penyertaan Tuhan membuat kami semakin kuat, semakin teguh di dalam mempertahankan hidup kami, tetap hidup di dalam kebenaran. Kami tahu Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami sering jatuh ke dalam dosa. Kami diperbudak oleh keinginan-keinginan daging kami. Tetapi hari ini kami bersyukur, kami diingatkan di dalam firman Tuhan bahwasanya kami telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang kuat,
pribadi yang merdeka, yang tetap setia kepada Engkau saja. Kami serahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.